Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya sampaikan apa itu pendebitan dan penambahan SPP KJP Plus. Baik Bapak Ibu, saya jelaskan ya. Jadi pendebitan itu adalah program debit SPP untuk sekolah swasta. Jadi Bapak Ibu harus diperhatikan ya. Kalau di sekolah swasta itu ada namanya program pendebitan dan penambahan SPP. Nah, pendebitan itu apa? Tadi saya jelaskan, pendebitan adalah program debit ya untuk KJP Plus ya. Nah, biasanya pendebitan itu dilakukan selama 6 bulan atau 5 bulan. Atau tergantung yang akan didebit berapa bulan seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk pendebitan itu ada syaratnya. Ya. Ada beberapa persyaratan. Ya. Yang pertama, Bapak Ibu mengeprint buku tabungan. Ya. Kita lihat nih. Contohnya yang pertama nih, kita siapin yaitu surat kuasa Bapak Ibu ya. Yang harus Bapak Ibu siapkan yaitu surat kuasa. Nah, ini contohnya surat kuasa. Di sini ada nama, alamat, ya, lalu ada nomor rekening tabungan Bapak Ibu. Itu harus diisi. Bank cabangnya, Bank DKI mana. Lalu ada nomor rekening sekolah ya. Lalu ada tanggalnya. Jadi Bapak Ibu harus diisi tanggalnya. Tanggal 8 penerbitan. Lalu materai ditempel dan ditandatangan. Nah, ini namanya surat kuasa. Lalu ada, enggak ya kalau kartu keluarga. Nih, ini ada namanya KTP. Ya, jadi Bapak Ibu fotokopi KTP 1 lembar untuk persyaratan penerbitan. Ya. KTP-nya siapa Pak? KTP-nya pemberi kuasa yang ada di buku tabungan. Ya. Lalu ada print buku tabungan terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu print buku tabungannya di Bank DKI-nya. Ya. Print nanti fotokopi halaman depan dan belakang. Nah, halaman depan ini gunanya untuk apa? Halaman depan ini gunanya biasanya kita lakukan pengetikan atau penginputan nomor rekening. Kadang Bapak Ibu lupa nomor rekeningnya salah, nanti kita cek lagi di sini supaya jelas seperti itu. Ya, supaya mencocokkan buku tabungannya. Gitu. Lalu ada nah, ini yang halaman yang akan di print. Ini halaman print yang terbaru ya Bapak Ibu ya. Halaman yang print yang terbaru. Nah, ini di print lalu di fotokopi. Maksud yang di print itu ada di print di bank ya. Di print di bank lalu di fotokopi di sekolah bisa. Itu bukan di print melakukan pencetakan, bukan. Print di bank ya. Saksi print di bank ya. Nah, saldonya tidak boleh kurang dari nominal yang harus didebit ya. Jadi saldonya harus dijaga dan Bapak Ibu ambil ya saldo yang di buku tabungan gitu. Enggak apa-apa enggak ya. Jadi saya sebut ya ini keluar langsung masuk. Oke. Nah, syaratnya saya sebutkan ya. Bapak Ibu untuk SMP itu sudah mengambil nomor ujian pas ganjil ya. Lalu print buku tabungan saya sebutkan tadi di bank, fotokopi depan dan belakang yang sudah di print terbaru ya. Lalu mengisi surat kuasa yang tadi saya sebutkan, yang kita lihat sama-sama surat kuasanya harus diisi. Surat kuasa yang terbaru ya. Lalu ada fotokopi kartu pelajar. Ini harus difotokopi untuk pelajarnya. Lalu fotokopi KTP pemberi kuasa yang ada di buku tabungan ya.
Itu lalu ditempel materai dan ditandatangani. Nah, tanda tangan ini tidak boleh diwakilkan siapapun. Jadi tanda tangan itu harus sama dengan buku tabungannya, ya, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai berbeda sedikit ada coretan juga pasti bank menolak. Lalu yang mengikuti penerbitan ini yang sudah memiliki buku tabungan ya Bapak Ibu, ya, yang sudah memiliki buku tabungan. Nah, biasanya ya Bapak Ibu kita lihat kalau gagal atau zonk ini biasanya disebabkan oleh Bapak Ibu suka lupa menulis nomor rekeningnya, tidak diisi nomor rekeningnya, kan banyak seperti itu. Lalu namanya tidak sesuai buku tabungan, misalkan Raffi Pratama UQ Endah. Nah, Bapak Ibu nulis Raffi UQ Endah, jadi kurang Pratama. Itu harus sama sesuai buku tabungan seperti itu. Lalu alamat harus sesuai buku tabungan, dilihat buku tabungannya, ditulis ya. Lalu ada nominal yang harus diisi, itu biasanya otomatis sudah diisi oleh sekolah. Lalu tanda tangan yang sebut tadi harus sama sesuai buku tabungan. Untuk jadwal, untuk kelas 7, 1 sampai 74 itu hari Rabu. Ya, jadi jam 2 sampai jam 5 sore. Untuk kelas 75 sampai 81 hari Kamis sampai tanggal 3 jam 2 sampai jam 5 sore. Kelas 82 sampai jam 85 ya. Itu hari Jumat tanggal 4 Desember jam 2 sampai jam 5 sore. Lalu ada 86, 87 hari Sabtu jam 9 sampai jam 12 siang. Terus untuk hari Seninnya ada kelas 91 sampai 94, lalu ada kelas 95 dan 97 hari Selasa. Ya, Bapak Ibu. Datang sesuai jadwal. Ya, Bapak Ibu ya, datang sesuai jadwal. Jadi pendebitan itu program debit SPP untuk sekolah swasta. Nah, apa itu penambahan SPP? Penambahan SPP itu gunanya untuk melakukan penambahan atau untuk SPP-nya. Misalkan di nominalnya 1.020.000. Nah, untuk SPP-nya misalkan 6 bulan, jadi Bapak Ibu misalnya kurang 380 misalkan. Gitu. Jadi kurangnya itu untuk pembayaran SPP selanjutnya. Gitu. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, penerbitan itu sesuai dengan nominal yang ada. Ya. Jadi jangan sampai salah memahaminya. Ya. Nah, bagaimana bila zonk atau tidak atau gagal ya maksudnya? Kalau zonk atau gagal, Bapak Ibu bisa melakukan penerbitan di tahap selanjutnya. Jadi Bapak Ibu harus diperhatikan dengan detail ya. Kalau ada informasi sekolah mengenai KJP atau penerbitan, silakan langsung dibuat ya. Langsung dibuat supaya membantu Bapak Ibu semuanya untuk KJP. Kadang ada orang tua, saya ikut Pak, padahal dia tidak ikut pada waktu itu. Nah itu, kadang orang tua seperti itu. Bapak Ibu harus benar-benar detail, memahami informasi dari sekolah ya mengenai penerbitan SPP supaya Bapak Ibu membantu sekali untuk penerbitan. Dan selama ini di masa pandemi Bapak Ibu ini membayarnya dengan uang cash, ya kan? Seperti itu. Jadi Bapak Ibu ini adalah membantu Bapak Ibu semuanya. Kalau untuk nitip bisa nggak? Bisa. Maksudnya nitip dalam artian uangnya kurang nih. Bisa, Bapak Ibu. Silakan dititip uangnya di sekolah. Ya, membayarkan di sekolah. Lalu tak tahu usaha. Itu. Jadi, Bapak Ibu tidak repot-repot lagi, ya kan? Membayar SPP setiap bulannya. Gitu. Ya. Ini program yang sangat membantu Bapak Ibu di sekolah swasta. Jadi Bapak Ibu harus prioritaskan untuk penerbitan SPP, untuk uang bulanan KJP-nya, seperti itu. Jadi ada pembagian atau klasifikasinya.
ya, uangnya dibuat untuk apa, supaya meringankan. KJP ini kan meringankan Bapak Ibu semuanya, ya kan? Itu, ya. Jadi jangan sampai menyalahgunakan dana KJP ini untuk yang tidak berguna atau ya, yang tidak penting untuk anak Bapak Ibu semuanya seperti itu. Jadi gunakanlah prioritas ini KJP ini sebagaimana fungsinya seperti itu. Ya, sebagaimana fungsinya ya untuk membantu Bapak Ibu semuanya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.